Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar radio Silaturahim yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Jumat, kita kembali dapat bertemu dalam kajian tarjamah Quran Lafziyah. Pada malam Jumat yang lalu, kita telah sampai pada ayat yang ke-187. Malam hari ini kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-188 sampai menjelang Isya nanti, insya Allah. Marilah kita awali kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita mulai ayat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Perhatikan pada kalimat khair dan as-su' di situ ada titik 3, disebut dengan waqaf mu'anaqah. Apabila telah berhenti pada salah satunya, maka tidak boleh berhenti pada salah satunya. Itulah aturan dalam ilmu tajwid. Tadi Al-Faqir menghentikan atau mewakafkan pada kalimat al-khair. Sehingga wa ma masyana su'in ana. Al-Faqir melanjutkan. Nah, seandainya Al-Faqir berhenti melanjutkan pada al-khair, maka berhenti adalah pada masaniya su. Misalnya, lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Begitu ya. Inilah disebut dengan waqaf mu'anaqah, dalam arti berpelukan ya, itu dua qaf yang berhadap-hadapan. Nah, arti cara lafdiyahnya adalah qul, katakanlah, la amliku, saya tidak memiliki kekuasaan, tidak dapat mendatangkan kekuasaan, linafsi, untuk diri saya, naf'an, baik berupa manfaat, wala dorron, dan juga tidak berupa kemudorotan atau bahaya.
Artinya tidak punya kekuasaan untuk menolak bahaya. Illa masya Allah. Kecuali apa-apa yang sya'a berkehendak. Fa'ilnya sya'a adalah Allahu Allah. Walau kuntu, dan seandainya aku a'lamul ghaiba, aku mengetahui barang yang gaib. Khobarnya kuntu berupa jumlah a'lamul ghaiba. Isimnya kuntu atau kana adalah tak, ya, yang merupakan domir mutasil berupa ana. Kalau munfasilnya. Lastaksartu, niscaya aku membuat sebanyak-banyaknya minal khairi, dari kebaikan. Wama, dan tidaklah masanya akan menimpa aku, dan tidak akan masanya menimpa aku as-su'u, bahaya. In ana, tidaklah saya. Inil ghoya. In, tidaklah ana saya. Illa nadhir, kecuali memberi peringatan. Wabashir, dan memberi kabar gembira. Liqaumin, untuk kaum yu'minuna, yang beriman. Arti secara keseluruhan adalah, katakanlah, maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mayoritas ahli tafsirnya menyatakan bahasanya domir di sini adalah Rasulullah SAW, anta, ya. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa kabar atau berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah sifat Rasulullah SAW, di mana memang beliau tidak dapat mendatangkan kebaikan untuk dirinya, juga tidak dapat menolak bahaya yang akan menimpa dirinya. Segala sesuatu tergantung pada Allah. Kalau beliau itu tahu tentang barang-barang yang gaib, kata beliau, niscaya aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa mara bahaya. Ditimpa bahaya. Tapi ternyata kan tidak semacam itu. Beliau menang, beliau kalah, beliau bahagia, beliau menderita. Jadi Rasul tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Ini kelanjutan dari yang kemarin, di mana beliau diminta oleh orang-orang kafir untuk memberitahu kapan datangnya kiamat. Nah, tidak ada yang tahu. Beliau sendiri juga tidak tahu. Oleh karena itu kita tidak perlu percaya kepada orang-orang yang sok tahu dengan apa yang akan terjadi. Tidak ada. Kecuali Allah, ya, itu. Apalagi kita percaya pada dukun-dukun, paranormal, perbintangan dan sebagainya, itu semuanya musyrik, ya, yang harus ditinggalkan. Rasulullah SAW pun tidak tahu tentang barang-barang yang gaib, kecuali kalau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para ikhwan. Selanjutnya ayat yang ke-189.
Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Huwallazi, dialah zat yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, min nafsin, dari diri jiwa, wahidatin, yang satu. Wa ja'ala, dan ia menjadikan, ya Allah menjadikan, minha, dari diri yang satu, zaujaha, pasangannya. Liyaskuna, agar ia merasa tentram, senang, ilaiha, kepadanya. Falamma, maka ketika taghasyaha, dia mencampurinya. Taghasya fi'il madhi, dia telah mencampurinya. Taghasya ya taghasya. Hamalat, dan maka istrinya hamil. Hamlan, dengan kehamilan atau kandungan, khafifan, yang ringan. Famarrat, maka dia merasa dia terus. Famarrat, maka dia terus melakukan kegiatan bihi, dengannya, dengan kandungan yang ringan. Falamma, maka ketika athqalat, dia telah merasa berat. Da'awa, keduanya berdoa. Maksudnya suami dan istri berdoa. Allah, kepada Allah. Rabbahuma, Tuhan keduanya. Lain atana, sungguh jika ataitana, maksudkan lain ataitana, sungguh jika engkau, ya Allah, memberikan kepada kami solihan, anak yang solih. Kita ikuti terjemah Departemen Agama dulu ya. Lanakunanna, sesungguhnya kami akan menjadi, sungguh akan menjadi, minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Arti secara keseluruhan, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Dan setelah dicampurinya istrinya, dan setelah dicampurinya, maksudnya adalah istrinya mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan terus dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah, Tuhan mereka. Dengan permohonan yang mereka kemudian berkata, jika sekiranya engkau memberi kami anak yang solih, tentulah kami akan selalu bersyukur. Nah, kata solih di sini, sebagian ahli tafsir tidak menghubungkan dengan soleh dalam arti soleh pengertian agama, bukan. Tapi soleh dalam arti sehat, wajar, normal. Ya. Karena ini doa dibaca siapa saja, seluruh manusia, baik muslim atau tidak muslim. Ketika kandungan sudah besar, maka suami istri akan berdoa, mudah-mudahan anaknya sehat, normal, lengkap. Nah, itulah solih ya. Tapi ini diterjemahkan dengan yang solih pun juga bisa. Ini doa orang tua yang muslim. Nah, dari sini Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang dari mana kita asalnya dan bagaimana proses kejadiannya. Proses kejadian kita berasal dari diri yang satu, siapa saja.
Muslim maupun non-Muslim, si A maupun si B dan seterusnya. Ini mengisyaratkan pada kita agar kita menjaga kesatuan. Nah, kemudian Allah menjadikan dari diri yang satu tadi pasangan. Pasangan itu mesti yang tidak sama. Kalau yang sama namanya bukan pasangan. Disinilah sesatnya kelompok LGBT. Kalau laki-laki dengan laki-laki bukan pasangan itu. Pasangan itu mesti berlawanan. Ya, itu. Kecuali pasangan olahraga bisa laki-laki dengan laki-laki. Jadi kata zauj itu arti aslinya pasangan sepatu atau sandal. Mesti ada kanan dan kiri. Karena apa? Memang agar terjadi perkembangbiakan manusia. Maka salah satu tanda kebesaran Allah, laki-laki mencintai perempuan. Itu normal. Kalau laki-laki mencintai laki-laki, itu abnormal, jelas. Tidak benar. Nah, perempuan kemudian pun mencintai laki-laki. Setelah tumbuh saling cinta, maka akan terjadi pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, maka akan terjadi percampuran. Di sini kata taghosya itu sangat indah sekali. Yang sebetulnya maksudnya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah menggunakan taghosyaha, menutupi, arti aslinya menutup. Artinya dalam melakukan hubungan suami istri memang harus di tempat tertutup. Tidak di tempat yang dilihat banyak orang. Kata ghosya artinya menutup. Setelah terjadi hubungan antara suami istri, maka istri hamil. Ketika hamil masih ringan, dia akan melanjutkan semua aktivitasnya. Nah, ketika kehamilan sudah besar, sudah tua, keduanya berdoa. Mesti itu pada Tuhannya agar anak yang dilahirkan nanti adalah menjadi anak yang solih, anak yang baik, baik dari fisik maupun psikis. Ya, itu. Itulah solih. Selanjutnya kita baca 3 ayat sekaligus karena ini pendek-pendek. Falamma ataha salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Falamma, maka ketika atahuma, dia Allah memberi keduanya solihan, anak yang solih, ja'ala, keduanya suami istri tadi atau bapak ibu menjadikan lahu, bagi Allah, syuraka'a, sekutu, fima atahuma, pada apa yang Allah berikan kepada keduanya, artinya anak. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Ayusyrikuna, apakah mereka itu menyekutukan ma, dengan apa-apa, la yakhluqu, yang tidak dapat mencipta, syai'an, sesuatu. Wahum, dan mereka itu, berhala maksudnya, yukhlaqun, diciptakan. Wala yastati'una, dan mereka tidak mampu memberi atau menolong, tidak mampu lahum, pada mereka yang menyembahnya, nasron, pertolongan. Wala anfusahum, dan pada diri mereka juga tidak, yansurun, mereka memberi pertolongan. Arti secara keseluruhan,
mulai dari ayat 190. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang solih, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 191. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maksudnya berhala, yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Padahal berhala itu sendiri diciptakan. Ayat 192. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya. Dan pada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Nah, jadi setelah dikabulkan, seperti ini ayat ini sering, yang senada dengan ini sering diulang oleh Allah. Ketika orang itu sedang memerlukan, dia akan dekat betul kepada Allah. Dia akan berdoa terus menerus. Ketika dikabulkan, lupa. Begitu juga ini. Gambaran ayat ini. Ketika dia memang sangat memerlukan agar anaknya itu lahir sehat ketika kehamilan sudah dewasa, sudah besar, dan ketika dikabulkan, maka orang tua yang tadi minta agar anaknya itu menjadi anak yang soleh, orang yang musyrik menjadikan sekutu bagi Tuhan dalam menciptakan anak itu, dengan arti bahwa anak itu mereka pandang sebagai hamba pula bagi berhala yang mereka sembah. Karena itulah mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdul Uzza, Abdul Manat, Abdul Syam, dan seterusnya. Jadi mereka menjadikan anaknya, padahal itu pemberian Allah, dijadikan sebagai hamba berhala. Tidak disebutkan Abdullah, tapi Abdul Uzza. Ini anak adalah hambanya Uzza. Itu yang dijadikan tadi maksud dengan sekutu. Dalam arti mayoritas ahli tafsir semacam. Ada juga yang menjelaskan sekutu di sini membuat dia jadi tidak fokus menyembah Allah gara-gara anaknya. Jadikan sekutu. Nah, karena anaknya dia menjadi musyrik. Karena anaknya dia menjadi bakhil. Karena anaknya dia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurang lebih hampir sama dengan ini. Jadi anak yang tadi dilahirkan oleh istrinya, dia jadikan sebagai sekutu, sama-sama sebagai, bukan sebagai hamba Allah, tapi dia menyatakan ini adalah hamba dari berhala. Begitu para ikhwan semuanya, ya. Nah, kemudian Allah menyatakan, loh, mereka kenapa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Dan bahkan berhala itu diciptakan. Ini kesesat berpikirnya para penyembah-penyembah berhala. Sesat berpikirnya orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Kemudian selanjutnya, padahal yang mereka sembah itu tidak mampu untuk menolong yang menyembah. Bahkan kepada dirinya pun juga tidak, kepada diri berhala tadi juga tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Nah, yang begini kok disembah? Begitulah kurang lebihnya. Dan anak yang tadi dilahirkan dianggap sebagai anak yang berhala tadi. Bukan sebagai makhluk Allah. Tapi itu menjadi makhluk hamba dari berhala yang dia sembah. Ini sesat berpikirnya orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menyembah selain Allah bukan hanya menyembah dalam arti menyembah tata cara keagamaan, juga kalau kita lebih percaya kepada kekuatan selain Allah, kita juga termasuk menyembah Allah. Lebih percaya pada kekuatan materi misalnya,
lebih percaya kepada kekuatan harta, lebih percaya pada kekuatan jabatan. Nah, ini semuanya musyrik. Padahal kita semuanya tahu apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jabatan, materi, dan sebagainya nggak ada artinya semuanya. Kalau Allah menghendaki untuk jatuh, hancur. Maka jangan kita jadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Selanjutnya Allah masih menjelaskan tentang bagaimana kesesatan berpikir para penyembah selain Allah. Ayat 193. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. In tad'uhum, jika kamu panggil mereka. Kamu orang musyrik, mereka adalah berhala. Ilal huda, untuk memberi petunjuk kepada kamu. La yattabi'ukum, mereka berhala itu tidak akan memperkenankan seruan kalian. Tidak akan mengikuti kalian. Sawa'un, sama saja. Alaikum, atas kalian. Ada'autumuhum, apakah kalian berdoa atau menyuruh pada mereka? Am antum, ataukah kalian somitun, diam saja, berdiam diri. Ayat 193. Dan jika kamu, wahai orang musyrik, menyeru berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya untuk kamu menyeru mereka atau berdiam, tidak menyeru mereka. Kembali Allah mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya tentang bagaimana kelemahan yang mereka sembah selain Allah. Kalau kalian berdoa, menyuruh mereka untuk agar mereka memberi petunjuk, tidak bisa. La yattabi'ukum, menggunakan kata la yastajibukum, tidak begitu. Itu rendah sekali memang. Tidak akan mengikuti. Memang harusnya begitu. Tidak akan mengikuti apa yang kamu mintakan. Tidak digunakan la yastajibu, karena tidak mungkin. Ikut saja tidak, apalagi mengabulkan. Ya. Tidak akan bisa mengikuti, mewujudkan apa yang kalian minta, tidak bisa. Ini. Jadi kelemahan-kelemahan berhala disebutkan ya pertama tadi. Mereka itu tidak mencipta. Tetapi mereka dicipta. Itu 1 dan 2. Yang ketiga, la yastati'una lahum nasron. Ini kelemahan berhala yang ketiga. Mereka tidak bisa menolong orang yang menyembahnya. Yang keempat, wala anfusahum yang surun, dan mereka tidak akan menolong pada diri mereka sendiri, udah nggak bisa. Yang kelima, kalau mereka diminta untuk memberi petunjuk, tidak akan bisa memberinya. Oleh karena itu, kamu berdoa atau tidak, hasilnya sama saja. Maksudnya jangan lagi minta kepada yang memang tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Inilah penjelasan yang sangat gamblang tentang kelemahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memahaminya. Selanjutnya yang 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang, atau
barang-barang yang dianggap akil ya, walaupun mereka itu sebetulnya tidak berakal. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang tad'una, mereka seru, yang kalian seru maksud kami, min dunillahi, selain Allah, ibadun itu makhluk, amsalukum seperti kalian. Fad'uhum, maka serulah mereka. Fal yastajibu, lalu biarkan mereka memperkenankannya. Lakum untuk kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian itu shodiqin benar. Khobarnya kuntum ya, khobarnya kana. Isimnya adalah ta, mimnya mim lil jam. Ayat 194 ada seluruhnya. Sesungguhnya mereka berhala-berhala itu, yang sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kalian seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa dengan kalian. Maka seru mereka, lalu biarkan mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu benar. Lagi kelemahan berhala selanjutnya yang diungkapkan, dijelaskan oleh Allah jelas-jelasnya. Mereka itu makhluk lemah seperti kalian. Nah, yang keenam ya. Kalau kita hitung dari depan tadi ya. Mereka itu tidak menciptakan. Mereka diciptakan. Yang pertama tidak menciptakan. Yang kedua tidak. Yang mereka itu adalah diciptakan. Yang ketiga, mereka tidak bisa membantu orang yang menyembah. Yang keempat, juga tidak bisa membantu, menolong dirinya sendiri. Yang kelima, apabila mereka diminta untuk memberi petunjuk, tidak mungkin bisa. Nah selanjutnya ini, yang keenam, mereka itu lemah seperti yang menyembah. Nah, sama-sama lemahnya. Kenapa disembah? Bahkan Allah kemudian menyampaikan agar kita berpikir. Kalau tidak percaya, doa dia pada mereka. Kalian doa pada mereka. Dan biarkan mereka itu, ini bahasanya indah sekali, mengabulkan permintaanmu. Kalau memang doa kamu atau kepercayaanmu pada berhala itu benar ya. Ini yang ke-6. Kalau sudah dijelaskan dengan rupa masih ada yang menyembah selain Allah, sungguh keterlaluan. Sesat dengan kesesatan yang nyata. Selanjutnya, kelemahannya lagi. Ayat 195. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aidi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha. Qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Arti lafdiyahnya. Alahum, apakah bagi mereka? Arjulun, kaki-kaki. Yamsuna, yang mereka itu berjalan biha dengannya. Amlahum, ataukah bagi mereka aidin, tangan-tangan. Yabtisuna biha, yang mereka memegang dengan keras. Atau yang mereka pukulkan biha dengan tangan. Amlahum ayunun, ataukah mereka itu punya mata. Yubsiruna biha, yang mereka gunakan untuk melihat dengannya. Amlahum adanun, ataukah bagi mereka itu, ataukah mereka mempunyai adanun, telinga, yasma'una biha, yang mereka mendengar dengannya. Kul, katakan, ud'u, panggil, syuraka'akum, sekutu-sekutu kalian selain Allah, artinya berhala.
Tsumma kiduni, kemudian celakakan aku. Fala tungzirun, maka jangan kalian menunggu lagi aku. Fala tungziruni, asalnya begitu. Karena waqaf, ya-nya hilang. Arti secara keseluruhan. Apakah mereka berhala-berhala itu mempunyai kaki untuk berjalan? Atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras? Atau mempunyai mata untuk melihat? Atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kalian anggap sekutu Allah. Kemudian lakukan tipu daya untuk mencelakakan aku. Jangan kau tunda lagi. Nah, ya, ini kelemahan lagi yang ketujuh. Ya, mereka tidak punya kaki. Yang kedelapan, mereka tidak punya tangan. Yang kaki sudah tentu untuk berjalan. Dan tangan untuk memukul dengan keras, menampar, merusak, dan sebagainya. Yang kesembilan, mereka tidak punya mata. Yang kesepuluh, mereka tidak punya telinga. Lengkap sudah kelemahan berhala itu. Maka kemudian tantangan akhir, sekarang doa kalian pada berhala-berhala untuk mencelakakan aku. Jangan tunda lagi. Kalau memang berhala yang kamu sembah itu ada memberi manfaat atau memberi madarat. Tidak bisa. Inilah ikhwan akhwat peringatan Allah tentang kelemahan berhala yang dijadikan sekutu oleh orang-orang musyrik. Maka jangan sampai kita ikuti langkah-langkah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita untuk terus istiqomah dalam kebenaran dan kita terus dapat mentadaburi tuntunan-tuntunan Allah dalam Al-Qur'an dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyelamatkan kita dari akidah kepercayaan untuk mempercayai selain Allah yang tadi kelemahan-kelemahannya sudah disebut oleh dengan rinci. Demikian ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jazaan katsira atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ala minkum wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.